Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julaiha Febri Lestari, NIM D22 2018 02258 dari kelas D2242 Universitas Dian Nuswantoro, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis metodologi penelitian saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan dalam Penentuan Kebutuhan Tempat Tidur pada Bangsal Rumah Sakit dalam Sistem Pelayanan Medis. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Untuk latar belakang, yaitu Sistem Informasi Kesehatan atau SIK merupakan sistem layanan kesehatan terpadu yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan penelitian Barry Barber dan David Jansen pada tahun 1973, mutu pelayanan rumah sakit, khususnya sarana pendukung seperti tempat tidur, pada suatu bangsal dapat diketahui melalui beberapa indikator yaitu BOR, ELOS, PTO, TOI. Dari beberapa indikator tersebut, menurut Barber dan Jansen, persentase BOR minimal adalah 75%. Dari hasil analisa dan evaluasi laporan menggunakan beberapa indikator tersebut dapat dikembang suatu sistem pendukung keputusan atau SPK yang dapat membantu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien dalam kurun waktu tertentu. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan dapat mencapai tujuan adalah tersedia atau available, wajar atau appropriate, berkesinambungan atau continue, dapat diterima atau acceptable, dapat dicapai atau accessible, dan dapat dijangkau affordable, efisien, serta bermutu atau quality. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu bagaimana analisa kebutuhan tempat tidur pada bangsal kelas A Rumah Sakit X Kota Semarang pada tahun 2020. Untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama tujuan umum, yaitu menganalisa kebutuhan tempat tidur pada bangsal A Rumah Sakit X Kota Semarang berdasarkan perhitungan indikator Barber-Jansen tahun 2020. Untuk yang kedua, tujuan khususnya, yang pertama, mengetahui kapasitas tempat tidur pada tiap bangsal dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan tempat tidur berdasarkan indikator yang ada. Yang ketiga, menerapkan metode SPK berbasis data mining untuk memprediksi kebutuhan tempat tidur untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan standar efisiensi Barber dan Jansen. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi rumah sakit yaitu sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak rumah sakit dalam peningkatan efisiensi pengelolaan bangsal. Bagi institusi, karya tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan dalam pemanfaatan data dan bagi perpustakaan dan informasi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan tentang statistik rumah sakit dan juga untuk penelitian lebih lanjut dengan topik sejenis. Bagi peneliti, menambah pengalaman, wawasan, serta pengetahuan dalam penerapan ilmu reka medis di rumah sakit, khususnya dalam menganalisa kualitas pengelolaan bangsal atau tempat tidur di rumah sakit. Kemudian keaslian penelitian. Yang pertama, saya mengambil peneliti Aang Kurniawan. Judulnya Tinjauan Indikator Statistik Rawat Inap Rumah Sakit Islam Kendal tahun 2014. Untuk metodenya yaitu metode observasi dan wawancara. Untuk variabelnya BOR, AFLOS, TOI, BTO, GDR, dan NDR. Hasilnya yaitu berdasarkan penelitian hasil perhitungan persentase pemakaian tempat tidur belum ideal yaitu 90,77%. Rata-rata lama hari dirawat pasien sudah ideal yaitu 4 hari. Hasil tempat tidur
tidak ditempati dari telah terisi ke saat terisi berikutnya sudah ideal, yaitu 1 hari. Perhitungan frekuensi tempat tidur dalam 1 tahun belum ideal, yaitu 86 kali. Kemudian yang kedua, Anis Sunarni. Judulnya Deskripsi Angka TOI di Bangsal Dewi Kunti bulan Januari sampai Juni 2015, RSUD Kota Semarang tahun 2015. Untuk metodenya metode observasi dan wawancara. Variabelnya yaitu rekapitulasi rawat inap, yang di dalamnya ada jumlah hari, jumlah pasien keluar hidup dan mati, jumlah tempat tidur tersedia, jumlah hari perawatan, dan yang kedua TOI. Untuk hasilnya di Bangsal Dewi Kunti RSUD Kota Semarang, nilai TOI pada bulan Januari sampai Juni 2015, sebagian besar nilai TOI menunjukkan kurang dari 1 hari. Maka perlu dilakukan realokasi tempat tidur pada bangsal yang tempat tidurnya masih banyak kosong, misalnya Parikesit, ke Bangsal Dewi Kunti dengan memperhitungkan luas ruangan. Bila memungkinkan, perlu menambahkan jumlah tempat tidur hingga mencapai 55-91 tempat tidur. Yang ketiga, Sendika Trias Novitasari, yaitu dengan judul Analisis selama perawatan atau LOS pada partus seksio cesaria pasien rawat inap Jamkesmas berdasarkan lama perawatan atau LOS Jamkesmas Ina Sibicis pada tahun 2010 di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Metodenya yaitu metode observasi. Variabelnya ada umur, paritas, diagnosa utama, diagnosa komplikasi, diagnosa sekunder, standar LOS Ina Sibicis, LOS real atau LOS pasien. Hasilnya yaitu berdasarkan hasil penelitian kasus seksio cesaria tahun 2010, sebanyak 40,62% dari 160 pasien Jamkesmas mempunyai LOS pasien yang melebihi LOS Ina Sibicis, dengan rata-rata terbanyak diagnosa placenta previa, diagnosa komplikasi serotinus, dan diagnosa sekunder placenta previa, di mana level 1 sebanyak 91,87%, level 2 sebanyak 5,62%, dan level 3 sebanyak 2,5%. Kemudian yang keempat, peneliti Eviana Anjar Susanti. Judulnya Analisis Deskriptif Faktor-faktor yang berhubungan dengan nilai BTO di RSUD Sunan Kalijaga Demak tahun 2013. Metode observasi dengan variabel jumlah pasien keluar rawat inap, kapasitas tempat tidur, BTO, keadaan pasien keluar. Hasilnya yaitu jumlah kapasitas tempat tidur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk rumah sakit bertipe C. Keadaan pasien keluar yang ada RSUD Sunan Kalijaga Demak adalah pasien dipindah, sembuh, dirujuk, APS atau pulang paksa, melarikan diri, mati kurang dari 48 jam, dan mati lebih dari 48 jam. Nilai BTO tertinggi Bangsal Melati dan terendah Cempaka. Banyaknya pasien yang meminta pulang paksa dan mati lebih dari 48 jam disebabkan oleh ketidaknyamanan pasien dan pada lingkungan dan pelayanan yang dilakukan oleh dokter. Saran kepada pihak manajemen untuk memperbaiki mutu pelayanan medis dan kebersihan lingkungan rumah sakit terutama pada bangsal rawat inap. Yaitu yang kelima, peneliti Leonardo Budi Kusuma, yaitu dengan judul Analisis Deskriptif Indikator Gross Death Rate atau GDR dan Net Death Rate atau NDR di RSUD Tugurejo Semarang tahun 2015, yaitu dengan metode observasi. Variabelnya yang pertama, jumlah pasien keluar hidup, jumlah pasien keluar mati lebih dari 48 jam, jumlah pasien keluar mati kurang dari 48 jam, GDR dan NDR. Hasilnya yaitu terjadi kecenderungan kenaikan nilai GDR di RSUD Tugurejo Semarang dari tahun ke tahun, dengan nilai GDR tertinggi pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 51,99%. Indikator NDR lebih mencerminkan mutu pelayanan medis karena hanya pasien yang mati lebih dari 48 jam, yang berarti pasien sudah mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit. Angka NDR di RSUD Tugurejo pada tahun 2010 sampai 2014 menunjukkan kecenderungan kenaikan dari tahun ke tahun dengan nilai NDR tertinggi pada tahun 2013 dengan nilai 36,66%. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Pada TPPRI
daftar tunggu pasien. Kemudian hasilnya dibawa ke unit rawat inap. Kemudian dihasilkan sensus harian rawat inap yang berisi rekapitulasi pasien keluar dan masuk, yang di dalamnya terdapat jumlah pasien keluar hidup mati, jumlah hari perawatan, periode waktu, kapasitas tempat tidur, rata-rata penggunaan tempat tidur. Yang kemudian untuk menghasilkan mutu dihitung dengan indikator Berber-Janssen, Loss TOI BTO, kemudian outputnya yaitu efisiensi penggunaan tempat tidur. Yang kedua, kerangka konsepnya. Kerangka konsep berisi data jumlah keluar hidup mati, jumlah hari perawatan, periode waktu, kapasitas tempat tidur, yang kemudian akan diperhitungkan indikator Berber-Janssen, Loss TOI BTO, kemudian mendapatkan indikator efisiensi penggunaan tempat tidur, dan outputnya adalah analisa kebutuhan tempat tidur berdasarkan indikator Berber-Janssen. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu dengan menunjukkan hasil-hasil yang telah didapatkan sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca lebih mudah mengerti dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian. Kemudian metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara untuk mengamati dan melakukan tanya jawab langsung dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan retrospektif, di mana pendekatan dilakukan dengan melihat dan meneliti data yang sudah ada. Untuk variabel penelitiannya, yang pertama kapasitas tempat tidur, yang kedua hari perawatan, yang ketiga periode waktu, yang keempat jumlah pasien keluar hidup dan mati, yang kelima prediksi hari perawatan, yang keenam prediksi jumlah pasien keluar hidup dan mati, yang ketujuh BOR, yang ke-8 loss, yang ke-9 BTO, yang ke-10 TOI, yang ke-11 prediksi kebutuhan tempat tidur tahun 2020 sampai 2025, kemudian yang ke-12 yang terakhir grafik Berber-Janssen. Berikut definisi operasionalnya. Untuk definisi operasional kapasitas tempat tidur, yaitu jumlah tempat tidur yang tersedia dan siap pakai di rumah sakit. Untuk periode tahun 2018 sampai 2020 berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Hari perawatan yaitu banyaknya beban merawat pasien dalam periode tahun tertentu berdasarkan hasil observasi rekapitulasi sensus harian rawat inap. Untuk periode waktu, jumlah hari efektif pada bangsal A tahun tertentu berdasarkan hasil observasi. Jumlah pasien keluar hidup dan mati, jumlah pasien yang keluar baik hidup dan mati yang telah mendapat perawatan di rumah sakit tersebut pada tahun tertentu berdasarkan hasil observasi. Kemudian prediksi hari perawatan, prediksi banyaknya beban merawat pasien dalam periode tahun tertentu berdasarkan perhitungan tren linear. Prediksi jumlah pasien keluar hidup dan mati, prediksi jumlah pasien yang keluar hidup dan mati yang telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Kota Semarang berdasarkan perhitungan tren linear. Yang ketujuh, BOR, indikator yang memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat penggunaan tempat tidur rumah sakit atau persentase penggunaan tempat tidur pada waktu tertentu berdasarkan prediksi hari perawatan. Loss yaitu rata-rata lama pasien dirawat pada rumah sakit tertentu berdasarkan prediksi hari perawatan. BTO, frekuensi penggunaan tempat tidur yang berarti berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu, biasanya 1 tahun, berdasarkan prediksi hari perawatan. Kemudian TOI, rata-rata tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya pada rumah sakit Semarang berdasarkan prediksi hari perawatan. Prediksi kebutuhan tempat tidur pada tahun tertentu, prediksi kebutuhan tempat tidur berdasarkan indikator Berber-Janssen dan standar efisiensi. Yang terakhir, grafik Berber-Janssen, indikator untuk mengukur efisiensi pengolahan tempat tidur di rumah sakit dengan memadukan 4 parameter, yaitu BOR, loss, TOI, dan BTO dalam bentuk grafik. Kemudian populasi dan sampel. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah
data rekapitulasi pasien keluar rawat inap bangsal A di Rumah Sakit X Kota Semarang pada tahun tertentu, dan data indikator pada tahun tertentu yang berisikan data-data dasar berupa jumlah tempat tidur siap pakai, periode waktu, dan hari perawatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan merekapitulasi data penggunaan tempat tidur pada beberapa bangsal dari suatu rumah sakit tipe B atau tipe C. Kemudian pengumpulan data secara observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap sumber data primer dan sekunder. Yang digunakan sebagai sumber data primer yaitu jumlah tempat tidur, sedangkan yang digunakan sebagai sumber data sekunder adalah data keluar pasien rawat inap, data indikator statistik tahun tertentu, dan daftar tunggu pasien rawat inap, dan melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan objek penelitian. Untuk pengolahan datanya, data-data tersebut di atas, baik primer maupun sekunder, yang diperoleh dikelompokkan dalam tabel sehingga data-data tersebut mempunyai makna dan dapat dievaluasi lebih lanjut. Adapun analisa yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan analisa kegiatan pemanfaatan sarana pelayanan rawat inap dengan menggunakan indikator penilaian pelayanan berupa pemanfaatan tempat tidur atau BOR, rata-rata perawatan hari per pasien atau LOS, frekuensi pemakaian tempat tidur atau BTO, serta rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati atau TOI pada tiap-tiap ruang dengan menggunakan jumlah perawatan rawat inap, jumlah pasien, dan jumlah hari perawatan pasien selama 3 tahun terakhir. Yang kedua, melakukan perkiraan jumlah hari perawatan rawat inap untuk 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2021 sampai 2025 menggunakan metode peramalan trend linear. Kemudian yang terakhir ada analisa data. Analisa dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan rumus Berber-Jansen yang terdiri dari 4 parameter BOR, LOS, TOI, dan BTO. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui mengenai efisiensi penggunaan tempat tidur di bangsal A di Rumah Sakit X Kota Semarang tahun 2018 dan 2020, dan menggunakan metode trend linear untuk mengetahui prediksi jumlah kebutuhan tempat tidur 5 tahun ke depan dan prediksi jumlah hari rawat inap 5 tahun ke depan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.